Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi distribusi sampling standar error dan data ukur dan data hitung. Nanti kalau ada pertanyaan langsung bisa diajukan saja ya. Konsep distribusi sampling. Yang pertama adalah pengertian distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dari suatu statistik sampel, misalnya mean, proporsi, atau variance, yang diperoleh dari seluruh kemungkinan sampel dengan ukuran tertentu yang diambil dari suatu populasi, gitu ya. Seperti yang kalau untuk proporsi, variance, mean, eh, kemarin sudah kita ajarkan ya. Kita nanti hanya berkonsentrasi kepada sampling saja ya. Karena seperti yang saya pernah beritahukan bahwa sampling itu adalah tekniknya ya. Teknik mengambil sampel dari populasi. Dengan kata lain, distribusi sampling bukan distribusi data mentah, melainkan distribusi statistik yang dihitung dari banyak sampel. Ada statistik, ada parameter. Kalau statistik nanti adalah nilai yang dihitung dari sampel. Untuk parameternya nilai sebenarnya dari populasi. Contoh statistik, rata-rata sampel atau disimbolnya X, rata-rata yang atasnya X itu ada thread gitu ya, namanya X rata-rata. Kalau rata-rata populasi disimbolkan dengan mu. Untuk tujuan distribusi sampling digunakan untuk mengestimasi parameter populasi, ya. Terus menentukan standar error, melakukan uji hipotesis, menentukan interval kepercayaan. Nah, ini interval kepercayaan ini penting sekali ya. Kalau interval kepercayaannya 95% berarti nanti tingkat kemanaan atau alfanya adalah 0,05. Kayak gitu ya. Jenis distribusi sampling main distribusi dan nilai rata-rata sampel yang diambil berulang kali dari populasi. Sifat pentingnya, rata-rata distribusi sampling means atau mu, simpangan bagus standar errornya. Nanti saya buatkan contoh-contohnya agar mudah dimengerti ya. Distribusi sampling, distribusi dari proporsi sampel atau p-value ya, p. Digunakan pada data kategorik. Ya tidak sakit sehat. Distribusi sampling varians ini nilai varian sampel biasanya mengikuti distribusi chi-square. Nah, ini untuk teorema ini menyatakan bahwa jika ukuran sampel cukup besar, ya, lebih dari 30, maka distribusi sampling means akan mendekati distribusi normal. Meskipun populasi asal tidak berdistribusi normal, makanya berkali-kali ya saya sarankan bahwa minimal penelitian itu harus benar-benar minimal jumlahnya itu harus benar-benar diperhatikan ya. Tuh. Nah, minimalnya berapa? Nah, minimalnya 30. Kalau lebih dari 30 lebih bagus lagi. Itu. Terus untuk ini apa ya? Teman-teman. Teori Ma ini menyatakan bahwa jika ukuran sampel lebih dari 30, maka distribusi sampling means akan mendekati distribusi normal. Implikasinya, ini tulisan ini mengganggu. Bentar-bentar. Tulisan di bawahnya. Baca lah.
Implikasi kemungkinan penggunaan distribusi normal sangat penting dalam inferensi statistik. Ini diam. Ini untuk standar errornya ya. Standar error adalah simpangan baku dari distribusi sampling suatu statistik yang menunjukkan bunyi. Standar error SE simpangan baku dari distribusi sampling suatu statistik yang menunjukkan seberapa jauh statistik sampel bervariasi dari parameter populasi. Jadi standar error tidak sama dengan standar defisiasi ya. Standar defisiasi menurunkan jika ukuran sampel meningkat gitu. Nah, ini rumusnya ya untuk SE atau standar error. S per akar N. S itu standar defisiasi sampel ya. Kalau N ukuran sampel. Standar error proporsi. Ini keterangan proporsinya ukuran sampel. Ini contohnya ya. Sebanyak 36 pasien hipertensi memiliki standar defisiasi tekanan darah sistolik sebesar 12 mm Hg. Ditanya standar error means. Jadi jawabannya SE 12 per akar 36 sama dengan 12 per 6. Hasilnya 2. Artinya apa? Rata-rata sampel diperkirakan menyimpang kurang lebih 2 mm Hg dari rata-rata populasi. Tuh. Untuk data ukur adalah data yang diperoleh melalui proses pengukuran bersifat kuantitatif dan dapat dinyatakan dalam satuan tertentu. Untuk jenis data ukur, ada kontinum. Kontinum ini maksudnya dapat memiliki nilai pecahan hasil pengukuran alat yang dicontohkan dari ada tekanan darah, berat badan, satuannya kan masing-masing ya. Tinggi badan, kadar gula. Tuh. Contoh data ukur berat badan pasien. Nah, ada klasifikasi berat badan pasiennya itu. Nah, data ini bisa dihitung min, standar deviasi dan standar errornya. Mana yang salah gitu ya. Data hitung atau kondata, pengertian data hitung adalah data yang diperoleh dari hasil perhitungan kejadian biasanya berupa bilangan bulat dan tidak memiliki nilai pecahan. Untuk karakteristik data hitung, ada nilai diskrit, tidak bisa bernilai desimal, menghitung frekuensi kejadian. Contoh data hitung, jumlah pasien HIV dalam satu bulan 18 orang, jumlah kunjungan ANC 45 kali. Jumlah anak diare 12 orang. Biasanya dianalisis dengan distribusi Poisson atau binomial. Perbedaannya data ukur dan data hitung. Dari aspek sifat, data ukur kontinu. Kalau data hitung diskrit. Aspeknya nilai pecahan, data ukur ada, data hitungnya tidak ada. Aspek cara perolehan, data ukur pengukuran, data hitung perhitungan. Ini dan beberapa contoh kasus. Contoh kasus terpadu, peneliti mengambil sampel 25 pasien diabetes kadar glukosa darah puasa memiliki min 180 mm per dl, standar defisiasi 20 mm per dl. Ditanya termasuk data apa? Berapa standar error minnya? Nah, jawabannya tadi kan sesuai dengan rumusnya ya. Jadi 20 per akar 25. Hasilnya 4. Kesimpulan, distribusi sampling menjelaskan variasi statistik dari sampel. Standar error menunjukkan ketelitian estimasi sampel. Data ukur bersifat kontinu dan hasil pengukuran. Data hitung bersifat diskrit dan hasil perhitungan kejadian. Pemahaman konsep ini penting dalam penelitian keperawatan dan kesehatan.
Sekian, kalau ada pertanyaan silahkan. Maaf ya, kurang semangat karena saya sendiri agak sakit-sakit. Tuh. Pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, cukup segini. Dan nanti kalau ada pertanyaan yang menyusul, kalau ini sudah ditutup, bisa ditulis di kolom komentar gitu aja ya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.